lagi bersama kami di Rumah Biru masih seputar kegiatan alam terbuka. Kali ini saya ditemani sama Bos Riki. Saya mau bertanya-tanya tentang kegiatan alam terbuka. Kebetulan Bang Riki itu adalah pencinta alam yang dari Mapala Stimpa. Nah, saya mau bertanya-tanya tentang kegiatan alam terbuka. Gimana Bang Riki? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya begini Bang Riki. Mapala itu kan mahasiswa pencinta alam. Ya mahasiswa pencinta alam. Berarti yang mahasiswa yang memang suka di kegiatan alam terbuka, maksudnya di Mapala gitu ya. Kenapa harus memilih Mapala untuk menjadi kegiatan alam terbuka? Gitu. Karena begini Bang, kalau dari saya sendiri, kenapa saya harus mengikuti pecinta alam gitu kan? Karena kalau di kampus itu kan memang Mapala itu sebagai wadahnya kan seperti itu. Kalaupun kita di luar kampus sebenarnya memang sudah ada wadah, yaitu pecinta alam atau KPA dan sebagainya. Kemudian kalau di sekolah pun itu ada yang namanya Sispala gitu kan, siswa pecinta alam. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya masuk di dunia mahasiswa pecinta alam? Karena memang sebelum saya di kampus pun sejujurnya saya juga orang petani gitu kan, anak seorang petani. Udah tertarik kan? Sudah. Jadi secara basic itu sudah punya keinginan juga, memang mainnya di alam juga. Ya, memang mainnya di alam gitu kan, karena memang dari lahir ya anak petani nih gitu kan, masa nggak bisa bermain di dunia luar gitu kan, di dunia alam bebas itu seperti apa? Anak petani yang pengen menunjukkan kalau tempat bermainnya tetap di hutan. Iya, kembalinya tetap kita bermain di alam gitu kan, berkecimpung di dunia alam. Nah, terlebih dari itu kan ada step by stepnya yang harus dilakukan sebagai seorang pecinta alam itu harus seperti apa. Nah, tentunya kalau kita tidak mengikuti suatu wadah, itu kan kita tidak tahu harus bagaimana di alam. Ya, kita memang tahu kalau di alam itu seperti ini, bahayanya seperti ini. Tapi kan kita tidak tahu persiapannya harus seperti apa. Nah, disitulah saya harus, berarti gua harus ada wadahnya dulu nih gitu. Supaya harus belajar dulu ya. Harus belajar tempat belajarnya itu Mapala. Ya. Pas kebetulan Bang Riki kuliah di Stimpa, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Tanah Bogor, ada Mapala di situ. Bang Riki masuk sana. Ya, benar. Jadi memang apa? Kalau dari awalnya udah memang punya basic dalam artian basic ya anak kampung gitu. Ya, anak kampung yang memang mainnya di hutan, ketika main ke main ke kota dan kuliah, ya ini tetap mainnya di hutan lagi gitu. Iya. Wadahnya ya di Mapala. Ya. Benar, wadahnya di Mapala. Karena di situ kan kita juga harus belajar mengenai sistematiknya di situ seperti apa, sistem di bermain di dunia alam terbuka itu seperti apa gitu kan, supaya kita bisa lebih melindungi diri kita sendiri dengan pengetahuan yang kita belajar di suatu wadah itu. Terus gimana lagi? Kalau memang kan banyak sekali yang saya dapati juga, banyak sekali kan sekarang kita lihat sendiri, terkhusus untuk di Kabupaten Pasir sendiri. Benar. Penggiat alam terbuka itu udah banyak tanpa melalui sebuah pelatihan. Yang notabene ya, itu tadi saya bilang, berkali-kali saya bilang, ya, pemula seperti saya itu masih belum berani gitu untuk bermain di alam terbuka karena tidak punya keilmuan. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang belum mempunyai keilmuan, hanya sekedar pengetahuan di Google, mereka googling di Google, mencari informasi di Google, tiba-tiba mereka itu main di alam terbuka. Nah, itu gimana? Kalau pendapat saya itu sebenarnya itu ada kesalahan sih. Kenapa saya bilang ada kesalahan? Karena kalau kita lihat dari sosial media, dari 2 tahun kebelakang ini kan banyak tuh yang terjadi kecelakaan karena bermain di alam terbuka gitu kan, dan mengatasnamakan bahwasanya mereka itu pegiat alam gitu kan. Ya, saya sendiri sebagai pegiat alam yang notabene saya sudah pernah belajar gitu bagaimana harusnya di alam, ya sakit hati juga dengar berita seperti itu kan, karena mencoreng nama baik gitu. Secara tidak langsung teman-teman itu bisa dibilang mengotori nama baiknya pencinta alam. Ya, seperti itu. Bisa mengotori nama baiknya pencinta alam. Ya karena gini, orang kan akan tahu kalau yang mereka
lakukan itu kan mereka nggak akan mereka siapa. Ya, benar. Ketika mereka mendaki, ya, orang-orang yang mendaki adalah pecinta alam yang memang hobi itu adalah mendaki. Nah, tapi ketika mereka ada insiden, ada fatality insiden di situ, ketika mereka entah itu tergelincir dibunuh, entah mereka jatuh di tebing atau di mana, yang penting di kegiatan alam terbuka itu mereka ada insiden, yang akan jelek namanya itu adalah anak pencinta alam sendiri. Ya, benar. Ya, itulah yang sangat disayangkan sekali gitu kan. Kenapa mereka tidak mencoba belajar terlebih dahulu, mencari yang benar-benar wadah yang tepat bagaimana mereka harus bergelut di dunia alam bebas, sehingga ketika mereka mau belajar, mereka mau tahu nih gua harus di mana gitu kan, menentukan wadah yang tepat. Saya yakin hal-hal menurut saya itu kan hal yang sepele ya, kecelakaan di alam bebas itu kan hal sepele. Sepelenya kenapa? Kalau kita tahu, kita nggak akan terjadi seperti itu gitu. Karena memang harus meminimalisir. Ya, karena kenapa ada ilmuwan pencinta alam itu untuk meminimalisir yang namanya insiden tadi yang terjadi tadi. Maksudnya insiden yang tidak kita inginkan gitu. Sesuatu yang tidak kita inginkan diminimalisir dari sebuah ilmuwan itu. Berarti memang harus masuk pecinta alam nih kalau kita sebenarnya nih ya. Jadi ketika kita membangun dalam terbuka harus masuk pencinta alam. Ya harus itu bang. Karena memang nggak boleh asal. Karena gini, kalau cuma sekedar belajar, bagi saya gini. Semua orang bisa bikin kue. Iya benar. Semua orang bisa bikin kue, cuman dia cari resep kue itu di Google nih. Di Google, tiba-tiba mereka bikin kue itu gini. Nah, tapi ternyata setelah mereka praktik, hampir 99% saya akan dapati siapapun yang bikin kue itu tidak belajar langsung sama yang buat kue akan gagal. Apakah sama seperti itu dengan pencinta yang punya talan terbuka ini? Kalau yang sudah memiliki wadah itu tidak akan seperti itu, karena yang sudah memiliki wadah beda halnya dengan yang mengaku sebagai pecinta alam tetapi tidak memiliki wadah yang tepat. Seperti itu. Berarti tetap harus dengan keilmuan ya. Yeah. Jadi wadahnya pun harus memiliki keilmuan. Ya betul. Oke, benar sekali. Oke, itu saja Bang Eki yang saya tanyakan di kesempatan ini. Kita ngopi-ngopi santai. Siap. Teman-teman, buat penggiat alam terbuka, memang benar harus ada keilmuan bermain di alam terbuka. Saya sebagai pemula sendiri masih belum berani untuk bermain di alam terbuka tanpa keilmuan, karena terlalu berisiko. Apapun kegiatan terlalu berisiko ketika kita tidak mempunyai keilmuan. Dan harus kita belajar. Kita mau ngecamp, naik gunung, ya kita harus belajar tentang ilmu pendakian. Kita mau kemana pun, kegiatan apapun di alam terbuka harus belajar. Khusus buat teman-teman yang di Stiper, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan Agronom Kalimantan Timur. Siapapun kalian yang suka bermain di alam terbuka, ada wadah di sana. Ada wadah namanya Mapala Stimper. Silakan join ke mereka jika memang benar pengen menjadi penggiat alam terbuka yang baik dan benar, minimal terpelajar, terdidik lah, ya. Oke teman-teman, sampai di sini, ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.